Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sodri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini ada yang sakit? Alhamdulillah. Baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah. Alhamdulillah, kita tadi telah berdoa sejenak sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini. Baiklah, sekarang silakan mejanya dicek. Apabila ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Ada sampahnya tidak? Tidak. Oke, baiklah, sebelum membahas ke materi tentang menerapkan konfigurasi routing statis, Bapak akan membahas dulu materi yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai VLAN. VLAN itu apa, anak-anak? Betul, VLAN adalah Virtual Local Area Network. Nah, jika Virtual Local Area Network, maka network itu ada beberapa jenis. Jenis network itu apa saja? Yang pertama ada LAN. Terus LAN itu apa? Berarti kalian sudah paham dengan materi VLAN-nya. Sekarang kita akan membahas materi menerapkan konfigurasi routing statis. Jadi jenis-jenis routing itu ada dua. Yang pertama routing statis, yang kedua routing dinamis. Jika kita bicara tentang routing, maka pasti ada router. Sebelum mengetahui router, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu routing. Routing adalah suatu proses konfigurasi untuk menerapkan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Atau routing juga sebuah metode untuk mengkonfigurasi sebuah jaringan. Nah, di dalam mengkonfigurasi routing itu sudah pasti ada router. Dapat kita pahami bahwa routing adalah sebuah proses untuk mengkonfigurasinya, sedangkan router adalah sebuah alat. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan apa itu routing dan apa itu router. Sekarang kita harus mengenali bahwa apa itu tentang routing statis. Kira-kira di sini ada yang sudah tahu routing statis? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, di sini Bapak akan menyebutkan routing statis adalah jenis-jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Dapat kita garis bawahi di sini ada kata admin atau pengelola. Jika bicara tentang admin atau pengelola, artinya apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke. Jika kita garis bawahi, admin itu merupakan seseorang yang melakukan konfigurasi routing statis. Terus kemudian ciri-ciri routing statis adalah
sebagai berikut. Jalur spesifikasi ditentukan oleh admin jaringan. Nah, di dalam melakukan konfigurasi routing statis, maka kita harus ada admin yang mengelolanya. Oke, baiklah. Kemudian di sini ada prinsip dan cara kerja routing statis. Routing statis berproses meneruskan suatu data dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di dalam melakukan konfigurasi routing statis tentu memiliki keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari routing statis yaitu tingkat keamanan lebih baik. 2. Proses routing diawasi dengan mudah. 3. Manajemen penghalangan dilakukan dengan lebih mudah. 4. Terakhir, jika terjadi kesalahan routing, maka akan bisa dideteksi dengan mudah oleh admin. Sekarang kekurangan dari routing statis. Routing statis kekurangannya yang pertama yaitu membutuhkan administrator dan operator yang handal. Yang kedua, sulit diterapkan pada jaringan yang menggunakan skala besar. Yang ketiga, proses edit data pada tabel routing dilakukan secara manual saja. Baiklah, tadi Bapak sudah menerangkan materi mengenai menerapkan konfigurasi routing statis. Yang dimaksud dengan routing yaitu apa? Ada yang berani menjawab di sini? Ya, Pak. Silakan berdiri. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Routing juga dikenal sebagai metode untuk menggabungkan beberapa jaringan untuk melakukan proses data itu, maka diperlukan router. Oke, betul jawabannya? Betul. Baiklah, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai pengenalan routing statis. Nah, di depan kalian sekarang ada studi kasus pada routing statisnya. Di sini kita menggunakan 3 buah router, yaitu router PT dan switch PT. Yang dimana pada masing-masing router ini bertugas untuk mengirimkan paket jaringan. Ya, dari paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Kemudian di sini ada 3 buah router, 3 buah switch dan 6 PC. Adapun untuk prakteknya akan Bapak jelaskan. Adapun untuk proses konfigurasinya seperti ini. Ya, langkah pertama kita melakukan enable, terus configure terminal, kemudian interface serial 2/0 dan IP address 10.10.9. Dan di sini subnet mask juga dimasukkan, yaitu berupa 255.255.255.252 dan no shutdown. IP pada masing-masing PC-nya. Masuk ke PC, terus masuk ke IP configuration. Nah, ini adalah IP yang harus kita input ya. Ini PC1, IP-nya berupa 200.100.50.2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 200.100.50.1. Bagaimana dengan konfigurasi routing statisnya? Apakah ada yang berhasil? Berhasil. Baiklah, itu adalah suatu proses untuk mengkonfigurasi routing statis. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akhiri sampai di sini.
semoga materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat ada manfaatnya dan semoga bisa kalian manfaatkan di dalam kehidupan yang nyata, yaitu artinya kalian bisa membuat routing statis secara mandiri baik di sekolah atau di rumah. Untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Bapak mohon maaf karena manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kesempurnaan hanyalah milik Gusti Allah. Bapak tutup, nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi hari ini kita telah selesai. Silakan